Kini kita saksikan bersama-sama penampilan dari undian 9. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqqi anuduan tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, dalam mukadimah konvensi hak-hak anak yang disetujui PBB pada tanggal 20 November 1989 menimbang bahwa seorang anak sepenuhnya harus dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dalam suatu masyarakat, sehingga harus dibesarkan dalam semangat cita-cita yang telah diproklamirkan pada piagam PBB. Maksudnya hadirin, setiap bangsa telah menaruh perhatian intens terhadap anak dan pendidikannya, karena pembahasan mengenai anak merupakan problematika urgen dan harus menjadi prioritas. Mengapa demikian? Karena persoalan moralitas merupakan problema yang selalu up to date, tak lekang oleh waktu, tak lapuk oleh zaman. Dan persoalan perilaku adalah komponen yang tidak lepas dari generasi penerus. Tetapi hadirin, dekadensi moral telah menembus dinding usia maupun kasta, sehingga bukan hanya anak-anak yang tidak beradab, orang tua pun tidak sedikit yang tidak beradab. Tidak hanya generasi muda yang suka melanggar norma, orang dewasa pun sering tak punya tata krama. Sehingga hadirin, kemerosotan akhlak telah meracuni kaum muda, kaum tua, tidak peduli pria maupun wanita, tidak mengenal miskin maupun kaya. Dan tidak sedikit orang telah kehilangan pikiran logis. Di depan berwajah manis, tapi hatinya dipenuhi dengan hasrat iblis, sehingga tidak ragu berbuat bengis. hatinya tertawa walaupun matanya menangis. Oleh karena itu hadirin, sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa ini, untuk memberikan konsep solutif konstruktif terkini melalui Syarhil Quran kami yang berjudul Keluarga dan Pembentukan Karakter Anak Bangsa, dengan merujuk pada Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها
dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Ma'asyiral muslimin al muslimat, Ayyuhal mustami'un Ayyuhal mustami'at wa ila fadilatil hukama al-izzah. secara implisit Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqori dalam Zubdat Al-Tafsir min Fat Al-Qadir menjelaskan bahwa konklusi dari ayat tersebut adalah menjaga istri agar menjadi solihah, yang pandai menjaga diri, menjaga kehormatannya, menjaga rumah tangganya, menjaga harta suaminya. Tapi tak kalah penting nilainya adalah dia pandai menjaga, membina, dan mendidik anak-anaknya. Quraisyah menambahkan bahwa pendidikan harus diawali dari rumah. Setiap orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, dan pasangan suami istri bertanggung jawab terhadap perilaku masing-masing. Dapat dipahami bahwa dari firman Allah surat At-Tahrim ayat 6 tersebut menegaskan kepada setiap individu muslim untuk menjaga diri dan keluarganya, terlebih pada aspek pendidikan terhadap istri dan anaknya. Seorang ayah yang mampu memberikan akulturasi pendidikan terhadap istri dan anaknya, dan seorang ibu yang mampu mendidik anak-anaknya secara konseptual, yang terpenting dalam memberikan pendidikan terhadap anak ialah pendidikan agama dan akhlak. Dalam konteks ini, orang tua tidak hanya memiliki kewajiban untuk menumbuhkan anak secara fisik, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya, terutama dalam memberikan nilai agama dan akhlak. Karena nilai pendidikan inilah yang akan menjadi pedoman bagi seorang anak untuk menjalani kehidupannya, sehingga seorang anak memerlukan bimbingan, pengarahan, dan pengawasan dalam menuju kedewasaan. Oleh karenanya hadirin, pendidikan anak harus dipandang sebagai paramount of importance atau sebagai prioritas utama dan pertama. Seperti lagu yang dipopulerkan oleh UNIC, Permata Keluarga, sebagai berikut. Berilah mereka didikan agama, kelak bila dewasa akan jadi lisan berguna kepada nusa dan bangsa, kepada insan semua. Setiap orang tua yang memenuhi kewajiban terhadap anak-anaknya secara tidak langsung merupakan tindakan nasionalisme dan bentuk upaya pembebasan krisis moral yang berkepanjangan, layaknya para pejuang dalam merebut kemerdekaan. Karena dalam konteks kekinian kita sedang terjajah sejak dalam pikiran, Tertindas secara kejiwaan. bangsa Indonesia dulu dikenal sebagai bangsa yang memiliki kesantunan, identik dengan budaya ketimuran. Tapi sekarang para politikus dipenuhi sandiwara dan pencitraan. Al-Quran hampir dihalalkan. Para ulama yang gemar keduniaan, Para pelajar yang sering tawuran, para pedagang yang senang melakukan penipuan. Bahkan lembaga hukum tidak dapat lagi diberikan kepercayaan. Karena kepentingan pribadi dan golongan yang dikedepankan, tidak peduli rakyat kebingungan, tidak mengetahui yang mana musuh, yang mana korban, tidak mengerti antara kejujuran dan kebohongan. Proses perbaikan hanya bisa terjadi jika saya,
Anda dan kita semua mau menerapkan revolusi mental sesungguhnya dengan mendidik diri sendiri dengan baik agar bisa mendidik keluarga kita, mengembalikan fitrah kita sebagai manusia biasa, serta mau merefleksikan setiap ajaran agama ke dalam diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan orang-orang terdekat kita, dengan merenungkan pada firman Allah surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui hal sedikit pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin al muslimat, Ayyuhal mustami'un Ayyuhal mustami'at wa ila fadilatil hukama al-izzah. Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali dalam tafsir Jalalain menjelaskan bahwa jumlah kalimat la ta'lamuna syai'in berkedudukan sebagai hal keadaan atau kalimat keterangan, dan lafaz as-sam'a bermakna jamak sekalipun kalimatnya mufrad. Lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap indera penglihatan, pendengaran, dan hati adalah agar manusia bersyukur dan mau beriman. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menambahkan bahwa pengetahuan manusia diperoleh melalui upaya manusiawi dan pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak memegang peranan penting dalam menentukan moral bangsa. Terakhir, mengutip hadis Nabi yang ditulis oleh Alauddin Ali Al-Muttaqi dalam kitabnya, Minal haqqu waladi 'alal walidi ayyuhsinu ismahu wa yuhsinu adiba. Salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memberikan nama yang baik dan perbaikan tata krama. Hadis riwayat Ibnu Majah. pada akhirnya kami menitipkan pesan 4M sebagai berikut. Yang pertama, mari membina keluarga harmonis, karena harmonisasi kondusif membantu efektivitas pembinaan psikologis anak. Yang kedua, mari mendidik moral anak sedini mungkin, karena keluarga adalah sekolah pertama dan utama dalam pembentukan karakter anak. Yang ketiga, mari membangun bangsa melalui pembinaan generasi, karena revolusi mental sesungguhnya adalah implementasi agama dalam diri, keluarga, kerabat, terlebih pada masyarakat. Dan yang keempat, mari bersama kita berdoa agar kita menjadi insan yang beriman, jujur dalam perkataan, lembut dalam perbuatan, pandai menjaga kehormatan, dan berguna di masa depan. Demikianlah cerahan yang dapat kami sampaikan.
Jika kalah dalam pertandingan, itu ialah hal yang wajar. Jika salah dalam perkataan, mohonlah untuk dimaafkan. Sebelum kami menutup syarhil Quran kami, izinkan kami membawakan sebuah pantun. Pergi ke laut memancing cumi, Cumi dipancing di hari senja. Salam undur dari kami. untuk teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Bapak Ibu Dewan Hakim yang arif